Oke, sudah ya. Kita mulai. Oke, recorded. Kita mulai dengan pembahasan fisika modern. Fisika modern. Oke. Nah, fisika modern ini berkaitan dengan khususnya yang kita bahas itu efek fotolistrik. Efek fotolistrik. Kemudian efek Compton. Efek Compton. Dan yang ketiga sifat ini ya, gelombang materi atau panjang gelombang de Broglie. Gelombang de Broglie itu nama orang. De Broglie. Oke, kita mulai dari efek fotolistrik dulu. Nah, apa sih efek fotolistrik? Dari kata-katanya aja, dari foto listrik. Berarti foto itu cahaya dan listrik. Berarti kan energi cahaya akan diubah menjadi energi listrik, gitu kan? Maksudnya fotolistrik. Jadi percobaannya seperti ini, ada apa? Cahaya yang datang melalui sebuah misalkan logam. Ini logam. Nah, logamnya bebas lah ya. Logam ya biasanya logam yang konduktor ya. Tembaga gitu atau besi. Nah, kemudian di sampingnya di sini ada sebuah katoda yang nanti disambungkan dengan batang ujungnya. Kemudian kita kasih di sini misalkan sebuah lampu. Lampu. Nah, awal mulanya memang tidak ada aliran listrik di sini ya, tidak ada aliran listrik. Belum ada, ini belum ada. Jadi awalnya I-nya 0. Nah, lama kelamaan ternyata ternyata ada aliran, listrik di sini. Ya, pada saat T, I-nya ada. Nah, eh, apa yang menyebabkan ini ada arus listrik? Nah, ternyata karena diakibatkan adanya perpindahan elektron. Ya, adanya energi kinetik elektron. Ya, setengah mv kuadrat elektron. Jadi si elektron yang di dalam terikat di dalam logam ini ya, kan elektron itu selalu berada di permukaan luarnya kalau di dalam logam ya. Kalau di logam gitu, permukaan di luarnya bebas tuh. Nah, dia akan bebas bergerak dan akhirnya dia loncat ke permukaan lempeng yang lain. Ini kan disimpan ada lempeng katoda lah gitu. Dan disambung kabel. Jadi nanti ada arus. Nah, apa syaratnya terjadi efek fotolistrik? Karena ternyata di sini eh, apa ya? Tidak selamanya cahaya, misalkan cahaya warna biru, merah dan lain-lain, tidak selamanya cahaya itu bisa menghasilkan listrik. Ternyata tidak. Ternyata ada syaratnya, syarat fotolistrik. Nah, syaratnya apa? Dari energi ini dulu deh. Kekekalan energi, kekekalan energi foton ya, energi fotonnya itu akan ditransfer. Jadi syarat fotolistrik nih, energi fotonnya akan ditransfer menjadi sebuah energi ambang logam. Ya, ini fungsi logam nih, fungsi logam dia dijadikan fungsi logam ditambah kinetik dari si elektron. Nah, syaratnya terjadi, ya syaratnya ini terjadinya kalau energi fotonnya harus melebihi, ini kan sama dengan, nah, kalau ini harus melebihi dengan W0, itu syaratnya terjadi. Nah, sedangkan foton itu kan Hc atau Hf dulu deh. Hf foton ya, frekuensi foton sama dengan Hf0. Nah, ini adalah frekuensi, namanya frekuensi ambang atau disebut cut off, frekuensi ambang, frekuensi kerja gitu kan. Frekuensi kerja si logam. Frekuensi kerja logam. Jadi syaratnya frekuensi si fotonnya ini harus lebih besar dibanding frekuensi ambang. Baru nanti terjadi baru terjadi efek fotolistrik. Kalau frekuensinya lebih kecil berarti nggak bisa terjadi. Nah,
Bagaimana hubungannya dengan panjang gelombang? Nah, berarti kalau kita cari panjang gelombang, F energi fotonnya kan Hc per lambda gitu kan. Harus besar dari Hc per lambda 0. Hc-nya sama, coret. Berarti 1/lambda lebih besar dari 1/lambda 0. Nah, ini kita kali silang, jadi lambda 0 lebih besar dari lambda. Atau lambdanya kurang dari lambda 0. Nah, gitu. Jadi kalau panjang gelombang terbalik ya. Kalau panjang gelombang fotonnya harus lebih kecil dari panjang gelombang si ambangnya, cut off-nya. Cut off batasnya gitu. Ya. Oke, sampai sini. Iya. dapat Oke, oke. dapat dipahami ya. Oke. Hmm. Nah, kemudian ternyata di sini kan karena timbul arus, di sini nanti bakal ada dua kutub tegangan. Misalkan ini jadi negatif, positif, ini negatif. Misal ada dua beda potensial. Nah, berarti beda potensial ini fungsinya apa? Itu untuk menghentikan si elektron yang loncat-loncat dari si batang ini, dari logam ini. Jadi lama kelamaan nanti eh, si elektronnya akan berhenti. Nah, gitu. Ini saya hapus ya kalau udah di-record kan. Hmm. Oke. Nah, si elektron itu lama kelamaan akan berhenti. Elektron akan berhenti. Kenapa? Oleh siapa disebabkan berhenti? Oleh potensial henti. Ya, potensial henti akibat tadi kan ada dua kutub. Ya. Jadi nanti tegangan atau energi, ya, energi potensial. Energi potensial hentinya itu sama dengan energi kinetik maksimum dari elektron. Atau saya tulisnya menjadi E dikali V0 sama dengan K max, biasanya gitu. Ya, E-nya adalah muatan, V0-nya tegangan henti. Nah, ini disebut potensial henti. Potensial henti. Maka rumusnya menjadi E sama dengan W0 ditambah K max-nya diganti ya, jadi EV0. EV0 atau EV0 sama dengan HF min HF0 atau H dalam kurung F min F0 bisa aja. So, biasanya V0 adalah H per E F min F0. Nah, biasanya ada kurva ya, grafik antara potensial henti gitu, potensial dengan frekuensi. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, biasanya di sini potensial hentinya, nah di sini biasanya V0 di sini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Paham ya? Ini masih ngerti sih, Kak. Masih ngerti. Oke. Berarti saya lanjutin ke apa ya? Efek Compton. Compton. Itu Efek yang Compton. itu ya, Kak, apa? Mantul gitu ya. Ya, jadi sinar X biasanya ya. Sinar X ditembakkan ke dalam sebuah elektron yang diam gitu kan. Oke, oke. Oh ya, kalau Oke. di dalam apa ini? Bab ini biasanya satuannya kan bukan joule biasanya. Jadi nanti ada Oh, konversi MeV ya. elektron volt biasanya. 1 joule 1,6 kali seperempat, salah, kebalik. 1 elektron volt min 19 joule. Jadi kalau hasilnya dalam joule biasanya diubah ke EV. Jadi nanti kalau 1 joule tinggal diubah. Berarti 1 dibagi 1,6 10 min 19 elektron volt. Karena biasanya satuannya kecil joule-nya. Jadi kita ubah dalam EV. Ya, kemudian energi kinetik fotoelektron itu gimana? Bergantung pada intensitas nggak?
Intensitas cahaya yang datang nggak? Energi, oh enggak. Enggak ya, tergantung frekuensi ya, Kak? Energi kinetik maksimalnya mah itu tidak bergantung dengan jadi si K ya. Sorry. Nah, ini ada Intensitas, tidak bergantung sama intensitas. jadi K max-nya atau energi kinetiknya itu tidak bergantung sama intensitas. Jadi banyaknya elektron yang datang, foton yang datang ya itu tidak bergantung, tidak mempengaruhi terhadap K max. Jadi K max mah berhubungannya dengan apa? Frekuensi ya, frekuensi cahaya bergantungan sama frekuensi ya. Kan tadi E sama dengan si tambah K max. Jadi kalau E-nya ini berubah, berarti F-nya kan di sini ada HF. Nah, F-nya berubah, nanti si K max juga mempengaruhi. Kemudian rentang waktu cahayanya gimana? Tentang waktu, Rentang waktu datangnya cahaya dengan fotoelektron yang dikeluarkan, gimana? Rentang waktu. tentang waktu, Waktu waktu antara gitu, antara si foton datang dengan hmm, elektron yang elektron keluar. lepas. Elektron lepas, waktunya gimana tuh hubungannya? Tentang waktu foton datang dengan Oh, tentang waktu terhadap itu, Kak, frekuensi. eh, enggak, rentang waktunya bagaimana intinya gitu. Waktunya sangat sedikit intinya. Oh, ya, sangat cepat gitu. Sangat Oh, cepat banget, sangat sedikit. Dan tidak bergantung terhadap intensitas. intensitas. Oke. Tergantungan elektron juga kan intensitas sudah. Jadi kalau si elektron itu juga tidak bergantung sama intensitasnya. Dia bergantungnya pada frekuensi kan ya. Hmm. Hmm. Nah, intinya itu sih. Udah. Oke, kita lanjutkan ke efek Compton. Efek Compton. Compton ya berarti nama orang ya. Nah, jadi ada biasanya sebuah sinar ya, sinar X ya, atau apapun lah bebas. Tapi di situ sinar X, misalnya nih elektronnya lagi diam. Di sini misalkan sinar X. Ditembakin elektron, ya ini susah ya kalau pengamatan di lab biasa. Ini harus labnya lab luar biasa ya. Nggak mungkin bisa nembak elektron. Peralatannya harus canggih lah. Canggih. Lengkap gitu. Kemudian nanti si elektronnya akan terdorong, ya elektronnya akan misalkan terlempar si elektronnya ke sini membentuk sudut besi ya. Jadi elektronnya bentuk sudut besi terhadap arah sinar X yang datang atau foton yang datang. Jadi ini elektron elektron yang terdorong terdorong. Kemudian satu lainnya lagi fotonnya berarti sekarang ini foton. Kalau ini misalkan awalnya lambda, berarti ini lambda aksen ya. Ini foton yang terhambur. Nah ini biasanya sudutnya adalah theta. Nah biasanya rumus hasil akhirnya adalah lambda aksen. Ini saya tulis dulu lambda aksen sama min lambda nol h per mec 1 min cos theta. Ini hati-hati, di sini theta bukan besi ya. Jadi theta di sini adalah theta si foton terhadap Oh, selalu awan. selalu foton berarti kayak itu, Pak. Iya, kalau 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 ditanya ini gimana? Kalau ditanya si sudut si elektron gimana? Itu ada pembahasannya ya di pra UTS itu ada tuh contoh soalnya. Ada tinggal dicek udah dibuat solusinya. Paling nanti saya akan tuliskan dulu beberapa persamaan yang mungkin memudahkan. Ya sama di itu, sama di pembahasan juga sama. Cuman ini hanya ini doang. Oke, bentar. Oke. Saya hapus dulu yang ini deh.
Ini dulu ya, nggak. Oke. Nah, yang pertama kita akan coba tulis kekekalan momen energi dulu. Nah, jadi untuk menurunkan persamaan ini ya. Cuman di sini saya nggak akan menulis langsung hasil akhir karena butuh lumayan sedikit matematika aljabar sedikit. Tapi bisa kok nanti sendiri. Tapi kalaupun nggak apa-apa, kalaupun nggak dikerjain juga nggak mau. Ini mah persamaan-persamaan nanti yang mungkin ini. Jadi energi si foton sama dengan energi foton akhir ya. Aksen kan, energi foton aksen ya ini aksen. Ditambah energi kinetik, kinetik elektron. Nah, atau bisa saya tulis lagi Hc per lambda 0 gitu. Jadi Hc per lambda aksen ditambah. Nah, energi kinetiknya itu adalah saya tulisnya gini. Energi dikurangi energi awal. Nah, gini. Ngerti nggak? Ini kenapa kayak gini? Karena dia pokoknya energi awalnya dikurangin energi ambang batas gitu kan ya. Soalnya udah digunakan di ambang batas gitu deh. Ya, Jadi yang kena cuma sisanya doang kan. ya, oke. Cuma nanti ini jadi relativitas ya. Sebenarnya di fisika B nggak terlalu diperdalam relativitas, tapi nggak apa-apa deh. Jadi rumus ini tuh sebenarnya dari rumus relativitas Hc per lambda aksen tambah. Nah ini kalau di relativitas itu itu jadi gamma E0 gitu. Nah atau jadi lebih singkatnya jadi gini. Sama dengan Hc per lambda aksen tambah gamma min 1 E0. Nah gitu. Intinya gitu lah. Gamma itu faktor relativitas ya. Gamma itu 1 per akar 1 min P per C kuadrat. Nah gitu. Kemudian jadi yang pertama kekekalan energi ya yang berlaku. Gitu. Yang kedua nanti kekekalan momentum. Kekekalan momentum. Udah deh. Udah kekekalan momentum nanti tinggal di ini. Di utak-atik. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Hasilnya yang ini. Cuman saya nggak akan ngutak-atik ke sini enggak. Ini mah hanya membantu kan nanti kita kan mau hubungannya besi kan tadi saya mau cari yang ini kan. Oke. Nah, kekekalan momentum kan momentum itu ada dua kan arah. Kalau dia sudut gini, berarti nanti diproyeksi terhadap arah sumbu y sama sumbu x. Ini saya hapus dulu ya. Saya asumsinya tadi udah paham ya. Oke, saya hapus dulu. Saya hapus juga. Nah, oke kekekalan momentum nanti arah x dan arah y dan arah y. Oke, kalau saya gambar nanti kayak gini. Ini kan momentum awal dia ke sini. Nah, ini P awal. P foton. Paham kan? Dia lurusan awalnya. Nah, kemudian ada P aksen foton ke sini. Nah, di sini. P aksen foton. Paham nggak? Ini sudutnya tadi berapa? Sudutnya apa? Theta ya. Nah, kemudian tadi kan ada yang kelempar tadi ke sini ya. Si elektron yang kelempar. Nah, saya tulisnya di sini. Nah, ini. Jadi ini adalah momentum siapa? Elektron. Atau sudutnya adalah yang ini. Nah, besi itu. Kan ini besi sama. Ini kan besi. Jadi kalau arah sumbu X, atau saya tulis komponen X, jadi H per lambda 0, atau gini, Px sama dengan P aksen X ditambah P elektron X gitu kan. Gitu. Jadi H per lambda 0, nah, H per lambda aksen cos theta. Kenapa cos? Karena diproyeksikan ya.
Yang ini nih, yang ini proyeksi ke arah sumbu X jadi cos ditambah. Nah sekarang yang PE, berarti ini adalah M elektron dikali P dikali gamma. Kenapa gamma? Karena dia relativitas, gerakannya mendekati cahaya kecepatannya dan diproyeksikan menjadi cos. Nah, kemudian arah komponen Y. Nah, arah komponen Y yang foton awal itu nggak ada, nol. Jadi H per lambda aksen sin theta ke arah X. Oh ini arahnya ke bawah, berarti bukan theta, bukan plus, itu negatif. Ini negatif, gamma MEP sin psi. Nah ini nanti untuk mencari psi dari sini, utak atik aja. Jadi ini persamaan-persamaan yang ini ya, 1, 2, 3, itu kan nanti menghasilkan pergeseran Compton yang tadi. Oke, pergeseran yang ini lambda aksen min lambda 0 kalau otak atik gitu. Cuman kalau untuk saat ini nggak usah otak atik dulu ya. Jadi nanti psi-psinya nanti diubah, diganti ke dalam bentuk theta. Ketemu nanti theta. Oke, mungkin cukup segitu untuk efek Compton. Nah kalau yang terakhir ini nggak nanya ya, kenapa kayak gini? Ini sebenarnya panjang gelombang de Broglie ya. Udah paham kan? Sama dengan H per lambda itu. Ya, itu apa panjang gelombang de Broglie. Jadi sifat dari cahaya itu bisa jadi materi perilakunya. Ya, si cahaya bisa jadi materi. Jadi kan si Menjadi cahaya partikel juga. ya, jadi si kan yang punya momentum itu kan biasanya partikel yang bisa menubruk, yang bisa nonjok, yang bisa tumbuhkan lah. Emang si cahaya bisa gitu. Nah, ternyata si cahaya bisa melakukan sifat partikel. Nah, ini buktinya hubungannya lambda dengan P-nya sama dengan H per lambda kan hubungannya ini ya. Nah, sekarang dibalik. Apakah bisa si apa? Si partikel gitu, si materi bisa bersifat menjadi gelombang, bisa nggak kira-kira? Harusnya bisa sih Kak. Buktinya apa? Buktinya itu yang fotolistrik tadi ya. Itu mah cahaya atau cahaya menjadi partikel menumpuk. Oh ya. Nah, sekarang mah partikel menjadi cahaya gitu. Hmm, apa ya? Apa ya? Pak. Persamaan gelombang kali Kak. Nah, eh, kan sebenarnya kita udah belajar tuh interferensi dan difraksi. Hmm. Nah, sebenarnya itu gunanya di sana. Jadi si sinar X itu apa? Sinar? Sinar X apa ya? Yang materi itu biasanya apa? Kalau sinar X mah bukan materi ya, gelombang. Ya, sinar. Nah, intinya mah si materi ya nanti kalau diituin misalkan ditembakin ke dalam sebuah lubang gitu difraksi, nah dia tuh bakal bersifatnya interferensi gitu. Intinya gitulah. Jadi ada polanya gitu. Oh iya iya. Jadi si apa si materi-materi itu bisa bersifatnya menjadi kayak gelombang gitu. Dia berinterferensi partikel-partikel. Partikel kan, kita kan nanyanya partikel kan menjadi gelombang. Nah, partikel itu si elektron kan partikel. Oh, Nah, harusnya itu ya Kak. Harusnya apa? Pola layar interferensinya itu lurus banget. Tapi ternyata gelombang. ya gelombang. Gitu. Iya. Gitu. Jadi si elektron-elektron itu kan partikel tuh. Nah, kemudian ditembakkan ke dalam sebuah lubang gitu kan. Kemudian dia berinterferensi. Nah, itu maksudnya. Oke. Nah, Oke. ada rumus lagi hubungannya. Takutnya nanti keluar di soal. Masih di bab ini. Itu tentang tadi hubungannya energi kinetik sama dengan potensial henti ya. Energi potensial henti. Ini kan bisanya ditulisnya juga
setengah MP kuadrat Q kali delta V gitu kan. Atau ini bisa saya ganti jadi P kuadrat per 2M. Boleh nggak? Boleh nggak? Bisa nggak? Boleh, boleh. Nah, berarti si P-nya adalah 2 akar 2M Q delta V. Nah, kemudian si P-nya kita ganti jadi H per lambda. Nah, biasanya ditanya lambdanya ya. Lambdanya jadi H dibagi ya. Nah, gitu ya. Oke. Sip. Cukup segitu kalau untuk efek apa? Pismodnya. Pismodnya nggak terlalu diperdalam sih. Harusnya kan nanti ada tentang ini Relativitas. partikel kuantum. Relativitas juga enggak kan. Partikel kuantum yang apa prinsip ketidakpastian Higgs-Boson gitu-gitu kan nggak belajar. Atau sumur sumur elektron gitu-gitu enggak kan. Hmm. Radiasi benda hitam juga enggak. Jadi ini lebih atau sebuah partikel dalam kotak gitu-gitu dia enggak belajar. Jadi kita lebih simpel di apa di bab ini untuk ETS 2 ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berarti soal-soal. Tuh, Kak. Dari RLC udah, Kak. Kenapa? Dari RLC atau dari mana? Iya, soalnya dari awal itu kan soalnya kuis. Hmm.